Pada kesempatan Jumat kali ini kita angkat sebuah judul khutbah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmatin Allah, dalam setiap kehidupan kita, dari urusan A sampai Z, dari bidang apapun namanya, bahkan setiap tarikan dan hembusan nafas hidup kita harusnya selalu melibatkan Allah. Allah selalu membersamai kita. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita. Kendatipun waktu yang Allah berikan kepada kita sama, tetapi aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan satu dengan yang lain adalah berbeda. Yang paling substansi adalah bahwa berapapun waktu yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan bilangan usia yang kita miliki, tidak lebih panjang daripada panjangnya waktu dunia ini. Terlebih urusan akhirat yang baqo kekal abadi, dunia termasuk sesuatu yang fana. Dengan kata yang lain, bahwa sebagai seorang hamba, seorang abdi, kita harus melakukan penghambaan yang total. Dan puncak daripada penghambaan kita kepada Allah adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha berarti rela atas suka duka yang Allah berikan kepada kita. Ridha berarti kita tulus, ikhlas, suka, bisa berdamai dengan takdir Allah, dengan kondisi kehidupan kita, istri kita, anak kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, dan hampir semua seluk-beluk kehidupan kita. Artinya bahwa ridho daripada Allah adalah puncak pengharapan dari seorang hamba yang tahu akan kehidupan. Al-Baqarah 207, Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dari firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, ada yang memperjualbelikan dirinya hanya semata-mata untuk menggapai, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Penyantun setiap hambanya. Dari Al-Baqarah 207 ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata wa minan nasi mensinyalir, ternyata tidak semua manusia itu sadar bahwa ridha hidup itu penting, ridha Allah itu penting atas kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian kelompok yang diridhoi dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian memperjualkan beli dirinya, dalam artian bahwa jual beli itu mengandung transaksi ijab kabul kita sebagai hamba dan kepada Allah atas perintah dan larangan, atas semua apa yang terjadi dalam kehidupan, atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Dia melakukan transaksi. Allah perintahkan kita sholat, kita terima sholat itu. Ada ijab kabul, kita terima. Karena dengan sholat Allah menyimpan rahasia fadilah keutamaan yang luar biasa.
Allah perintahkan kita zakat, puasa, Allah perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita zikir, Allah kita perintahkan membaca Quran. Kita jabanin, kita terima sebagai bentuk transaksi kita hamba kepada Tuhannya. Karena dari itu Allah memberikan ridhonya kepada kita. Begitu juga suka duka kehidupan kita. Berapa banyak orang yang dililit ekonomi sulit, rumah tangga yang tidak harmonis, pekerjaan yang sulit, urusan-urusan hidup yang lebih banyak susahnya daripada senangnya. Dibutuhkan ridho Allah, maka kita pun juga harus ridho, suka, ikhlas, dan bisa berdamai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk improvisasinya, sebagai bentuk prakteknya, bukankah kita telah mendeklarasikan diri kita di dalam sholat kita melalui doa iftitah kita? Di sana ada bagian yang menyebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidup, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Tuhan semesta alam, mengharap ridha Allah. Sholat dan ibadah yang lain hampir semua niatnya diajarkan oleh Islam kepada kita berujung dengan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Maka karena semata-mata karena Allah, ridha Allah kita butuhkan. Sebab kalau sholat kita bukan mengharap ridha Allah, zakat kita apalagi sedekah pakai ngeluarin duit nggak mengharap ridha Allah, maka ibadah kita terasa hampa, kering, dan bahkan banyak yang berkalkulasi, saya punya uang sedikit, kalau disedekahkan kasihkan orang bisa hidup, susah saya ini. Itu adalah kalkulasi dunia kita. Tapi kalkulasi akhirat kita terbukti. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu jamaah Ustadz, saya sering zakat, saya sering sedekah, saya sering bantu orang, jadi hidup saya tekor, usaha saya bangkrut, duit saya sering banyak keluarnya daripada masuknya. Belum pernah ketemu. Yang kita temukan adalah semakin dia melakukan transaksi kepada Allah, berjihad, bersedekah, beribadah, melakukan segala bentuk kebaikan, nafasnya adalah zikrullah. Allah selalu libatkan dalam urusan hidupnya. Subhanallah, kayak punya keran duit, rezekinya mengalir terus. Tidak hanya mengalir deras, kerannya dari berbagai sumber. Dari anak dapat, dari pekerjaan dapat, dari yang tidak disangka-sangka dapat. Karena kita mengharapkan ridha Allah. Dan improvisasi praktek itu harus kita wujudkan dalam hidup dan mati kita, itu semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi urusan hidup dan mati kita ini tidak sederhana. Kita ketemu orang berbuat baik harus ridho Allah, maka akan ridho. Tanpa ridhonya Allah, berbuat baik kepada orang itu ngerepotin saja. Dan jamaah yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bisa diejawantakan dalam bentuk cara mencari ridho dalam 4 bagian. Apa 4 bagian itu? Pertama, mendapatkan ridho Allah pada ranah akidah, pada ranah keimanan, pada ranah keyakinan, di mana Allah selalu libatkan dalam kehidupan kita sehingga Allah memberkahkan kehidupan kita. Suasana batin, suasana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah beda-beda. Hari ini hujan, rintik-rintik dari pagi, yang paling enak itu tidur. Tapi karena secara akidah kita punya keyakinan, dan secara syariat juga kita punya tuntunan, laki saya harus sholat Jumat, maka walaupun diguyur hujan, kita tetap berangkat ke masjid.
Kita berangkat menunaikan sholat Jumat dengan harapan tentunya adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun ini bermanfaat untuk kita semua. Lalu yang kedua, menggapai ridha Allah dalam bentuk ibadah. Ibadah apa saja, zikir kita, bacaan Quran kita, sholat kita, puasa kita, harus kita jadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika ridha itu kita dapatkan, subhanallah Bapak dan Saudara, puncak kebutuhan spiritual kita telah kita dapatkan. Semakin kita sholat, semakin nikmat. Semakin kita zikir, batin kita semakin tenang. Semakin kita puasa, tidak hanya sehat jasmani kita, tapi rohani kita juga ikut sehat. Karena ibadah sudah lillah. Kalau sudah lillah, Allah kita harapkan ridhonya. Lalu yang ketiga adalah menggapai ridha Allah dengan muamalah, di mana Allah memberikan caption, duribat alaihimu zallatu ainama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah berfirman kepada kita, di mana saja manusia itu akan ditimpa kehinaan dan keresahan di mana saja berada, kecuali dua: menjalin hubungan baik kepada Allah dalam bentuk ibadah, dan menjalin hubungan baik kepada manusia dalam hubungan muamalah, bertetangga, bersaudara, berkawan, dan seterusnya. Kita berkawan mengharapkan ridha Allah, karena ternyata tidak semua kawan kita itu baik, tidak semua tetangga kita baik. Ada orang maunya seri, tetangga satu ngasih opor, maunya besok-besok tetangga yang dikasih gantian ngasih opor. Kalau begitu kalkulasi kita capek, dan ridho Allah makin jauh. Kita maunya seri. Kadang kita harus berhadapan sama tetangga, hari ini dikasih opor, kasih senyum pun tidak, apalagi dikasih terima kasih. Begitu juga berkawan. Ada kawan yang kalau kita dekat enak rasanya, kita pun baik. Tapi berapa banyak kawan kita baik malah dibalas dengan keburukan. Maka kita harus ikhlas. Dan ini yang harus kita cari, ridhonya Allah. Dan yang keempat, terakhir jamaah yang dirahmatin Allah, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati kita, melalui akhlak kita, di mana sentrum daripada akhlak adalah hati kita. Kalau hati kita baik, maka yang muncul adalah perilaku yang baik. Kalau hati kita jelek, maka yang keluar adalah perilaku yang jelek. Ceret itu keluar air sesuai isinya apa. Kalau isi ceret kopi, yang keluar kopi hitam. Tapi kalau isinya susu, yang keluar adalah susu. Ustadz, siapa yang tahu kalau saya ini jujur? Apa manfaatnya? Biarkan orang nggak tahu kalau kita jujur. Yang tahu Allah sama kita. Kita mau pilih siapa, yang penting jujur sama diri sendiri, sama Allah. Ikutin suara hati, ikuti tuntunan Allah. Kalah pun berkah, apalagi menang, itu yang kita harapkan. Semuanya karena Allah. Jadi semua banyak amalan-amalan akhlak yang baik yang orang tidak tahu, tapi percayalah bahwa Allah ridho. Bekerja susah, pekerjaan dicari juga payah. Boro-boro yang halal yang haram juga sudah mulai susah. Boro-boro yang rezekinya itu murni halalan thayyibah,
agak abu-abu juga. Tapi kalau transaksinya dirinya dengan Allah, bahwa dia harus jujur kendati pun orang tidak tahu, insya Allah Allah ridho. Bisa jadi duit kita nggak banyak, tahu-tahu di rumah dikasih istri yang solehah, anaknya nurut-nurut semua, karena nurut biayanya nggak gede. Ada berapa banyak orang yang rezekinya banyak tapi tidak berkah, Allah tidak ridho, istrinya cerewetnya luar biasa, dikasih duit kurang banyak, anaknya bolak-balik masuk penjara, harusnya cukup buat bayar SPP kuliah, buat bayar lembaga bantuan hukum, terus bantuan pengacara dan seterusnya. Bapak saudara hadirin yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita ini sedang melakukan perjuangan di dalam rangka hidup lebih baik di 2024 ini, yuk kita hiasi semua helaan dan hembusan nafas kita, tidak lain menyertakan Allah di dalamnya. Yuk kita sertakan ngurusin anak istri, ngurusin bangsa negara, ngurusin warga, ngurusin masjid, ngurusin jamaah, semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagia dunia dan akhirat, Allah masukkan kita ke dalam surga.